Saya Naomi Liandra. Anda sedang mendengarkan Climate Tales, kerja bareng KBR Prime dan Greenpeace Indonesia. Profesor di bidang sosiologi Universitas Newcastle, Pamela Nealon, menyebut jika kesadaran kaum muda muslim tentang isu lingkungan telah menjadi gerakan yang semakin populis di Indonesia. Riset itu menemukan kuatnya landasan nilai agama dalam aktivisme anak muda muslim di Indonesia tentang isu lingkungan. Mereka menganggap diri mereka sebagai khalifah atau wakil Tuhan di dunia yang mengemban tugas sakral untuk menjaga alam. Ini kalau saya bakal ngobrol bareng dua orang muda mengenai tafsir kaum muda muslim Indonesia tentang amanat seorang khalifah. Nah, sekarang sudah bersama saya ada Mas Pardipai dari Youth for Climate Change Indonesia. Terus juga ada Mas Nur Hasan, alumnus Islamic Studies International University of Africa Sudan, penulis buku ulama pengembaraan dan pikiran yang jernih, anggota jaringan Gus Durian. Halo Mas Pai dan juga Mas Hasan. Nah, kita ngomongin soal yang tadi sempat aku ucapkan di awal gitu ya. Kalau menurut Mas Hasan dulu nih, seperti apa sih Anda mendefinisikan atau mengartikan khalifah nih dalam kaitannya dengan menjaga lingkungan? Pertama pertanyaannya tentang manusia sebagai khalifah fil ard. Eh, ini memang sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya bait qala rabbuka lil malaikati ja'alun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat ini menjelaskan tentang apa tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Sayangnya kata khalifah sering diartikan pemimpin. Pemimpin seringnya seolah-olah berlaku sebagai seorang raja, padahal pemimpin bukan seorang raja yang bisa semena-mena. Nah, terus kaitannya dengan bagaimana tafsir khalifah fil ard terkait Menjaga lingkungan. menjaga lingkungan ya. Tugas manusia di bumi ini kan sebagai pemimpin. Pemimpin dalam artian diberi amanah untuk menjaga bumi, merawat bumi, melestarikan bumi. Dalam artian semua yang ada di bumi, bahkan semua yang ada di alam semesta ini. Kenapa manusia yang diberi tugas sebagai seorang pemimpin? Karena manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia diberi akal, diberi perasaan, diberi akal pikiran untuk berpikir, dalam artian manusia bisa menentukan antara yang baik dan buruk. Nah, sayangnya terkait dengan tugas manusia dalam menjaga lingkungan, ini justru manusia sendiri yang merusak lingkungan. Kita sendiri yang merusak lingkungan. Kita menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang terpisah dengan kehidupan kita. Seolah-olah kita hidup di dunia ini hanya mengambil manfaat, tapi tidak mau merawatnya. Jadi yang terjadi adalah eksploitasi terhadap lingkungan dengan semena-mena. Mungkin bisa kita lihat banyak kebijakan-kebijakan para pemimpin yang justru merugikan keberlangsungan kehidupan kita, kehidupan manusia ke depan. Nah, karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini kan cuma numpang. Orang numpang itu kan seharusnya merawat, menjaga ya merawat dengan baik. Dalam artian kalau anak muda mengklaim dirinya sebagai pemimpin, sebagai khalifah, khalifah di bumi, seharusnya jika dikaitkan dengan menjaga lingkungan, ya seharusnya anak muda harus memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi itu bukan hanya mengambil manfaatnya, tetapi juga menjaganya dan merawatnya. Bukan hanya menjaga saja. Menjaga saja tanpa merawatnya juga kurang. Karena kalau menjaga saja itu
istilahnya ya cuma ditungguin, nggak diapa-apain. Yang penting tidak dirusak, tapi tidak dikembangkan atau dirawat menjadi lebih baik. Nah, kalau Ya, kemudian nih Mas Pai, gerakan lingkungan anak muda dibilang makin populis di Indonesia, Anda sendiri melihatnya sebagai gerakan yang sedang tren semata atau bisa dibilang lebih dari itu nih Mas? ya, saya melihat kalau tren anak muda di Indonesia terkait dengan perubahan iklim gitu ya, atau krisis iklim, sekarang itu bukan hanya tren semata sih Mbak, tapi memang mereka sadar dan bangkit akan yang mereka juga terdampak gitu akibatnya. Nah, saya membuat sebuah catatan awal gerakan di Indonesia itu khususnya perubahan iklim gitu ya, itu meningkat tapi belum mempengaruhi kebijakan. Nah, kita bisa tahu pada tahun 2019 itu ketika COVID melanda dunia gitu kan, itu kan semakin banyak tuh masyarakat di dunia khususnya di Indonesia gitu yang semakin sadar gitu kalau memang ya perubahan lingkungan ini atau krisis iklim ini juga diakibatkan oleh aktivitas manusia yang merusak alam gitu atau lingkungan gitu. Sehingga dampaknya juga kita juga terlihat gitu. Nah, makanya setelah adanya peningkatan gerakan-gerakan aksi iklim ini juga kita melihat nggak hanya masyarakat aja gitu, baik semuanya anak muda, musisi, pemerintahan, influencer, bahkan hingga rohaniawan gitu ya. Bahkan ya agamawan juga mereka juga pada sangat fokus gitu terhadap aksi-aksi perubahan iklim gitu. Jadi memang kalau saya melihat tahun 2019 ini merupakan tahun kebangkitan aksi protes perubahan iklim gitu di Indonesia gitu khususnya gitu kan di dunia. Nah, sayangnya tadi saya bilang itu juga belum mempengaruhi kebijakan gitu, Mbak. Jadi saya melihat sebuah catatan, kita tahu ada Fridays for Future gitu ya. Kalau dulu teman-teman bisa di googling ada Greta Thunberg, dia aktivis dari Swedia yang mengangkat isu perubahan iklim sehingga dengan semakin viralnya Greta Thunberg ini dia semakin aksi perubahan iklim juga di dunia semakin viral, semakin meningkat sehingga kesadaran kita juga semakin meningkat gitu makanya. Dan saya mencatat ada catatan sekitar dari tahun bulan Maret 2019 hingga Maret 2021 itu terdapat 116 aksi protes iklim di Indonesia ya Mbak ya. Jadi memang sudah banyak mengingat dalam waktu jangka 2 tahun ini juga sudah banyak gitu protes muncul gitu terkait dengan aksi perubahan iklim sehingga memang perlu adanya kolaborasi gitu. Nah, jadi memang apalagi sekarang kita semakin lihat zamannya digital, kita semakin banyak virtual gitu. Bahkan dengan gerakan-gerakan virtual ini semakin memudahkan kita juga untuk mempengaruhi aksi-aksi iklim di Indonesia, khususnya di Indonesia gitu. Gitu, Mbak. Oke. Nah, kalau Mas Pai sendiri ngelihatnya peran-peran apa sih yang bisa diambil sama anak muda gitu untuk menjaga lingkungan, Mas? Ya, saya melihat kalau saya juga masih muda ya Mbak ya, mungkin semua juga Mbak Naomi, Mas Nur Hasan juga masih jiwa-jiwa muda gitu kan. Kemerdekaan ini juga dulu kita mendapatkan kemerdekaan ini juga karena anak muda gitu kan. Apalagi sekarang juga dominasi anak muda di Indonesia juga sangat tinggi gitu. Nah, sama juga terkait dengan perubahan iklim, ya, aksi anak muda juga sangat penting gitu. Makanya kenapa saya melihat kurangnya gitu ya kurangnya posisi atau pelibatan anak muda di Indonesia ini gitu loh. Makanya sehingga kita melihat semakin banyak aktivitas-aktivitas atau aksi iklim seperti jeda iklim gitu kan, Extinction Rebellion gitu yang sekarang tuh fokus Youth for Climate Change Indonesia juga yang fokus bagaimana sih kita menyadarkan masyarakat bahwa ya perubahan iklim ini real gitu loh. Bukan isu semata gitu kan, dan memang dibutuhkan juga kebijakan-kebijakan yang real dari masyarakat khususnya dari pemerintah ya untuk bagaimana perubahan iklim bisa ditekan gitu kan. Dan saya melihat ya anak muda itu Indonesia harus menjadi subjek ya, bukan objek. Artinya mereka juga memiliki peran penting, mereka harus jadi aksi utama, peran utama, aktor utama gitu loh. Apalagi sekarang kita melihat zaman serba digital, manusia juga bukan makhluk sosial tapi makhluk digital. Kita bisa memanfaatkan media sosial, TikTok, Facebook, Instagram. Bagaimana sih kita mempengaruhi, menginfluence masyarakat untuk menyadarkan bahwa, perubahan iklim itu nyata loh, real yo. Nah, yuk kita bikin aksi bersama dengan kemampuan kamu. Kamu bisa menulis, bikin tulisan tentang perubahan iklim. Kamu suka buat konten, jadilah content creator khusus climate change dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat peran agama khususnya Islam dalam upaya-upaya mencegah perubahan iklim nih Mas selama ini? Pada dasarnya agama sudah memberikan rambu-rambu bahwasanya manusia manusia itu ya
yang akan merusak bumi itu sendiri. Ini tercantum di Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, Dhuharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Agama pada dasarnya mempunyai peran penting terhadap pelestarian lingkungan, karena manusia, alam dan Tuhan itu tidak bisa terpisahkan. Jadi alam ini itu tajalli Tuhan, manifestasi atau cahaya Tuhan. Jadi kalau ingin melihat keindahan Tuhan atau kasih sayang Tuhan, ya kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan alam ini. Semesta ini ya. Ya, alam semesta ini beserta isinya. Bagaimana keindahan yang ada, manusia hidup itu tinggal menikmati fasilitas saja sini. Makanya tadi Mas sempat bilang kita masih numpang sebenarnya, gimana cara kita merawatnya ya. Ya, itu gimana kita cara merawatnya ya dengan berbuat baik kepada lingkungan kita. Kalau kata Prof. Kroisyap itu yang hilang dari hidup kita saat ini itu kan akhlak, termasuk akhlak kita terhadap lingkungan. Jadi kita harus berbuat baik bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Misalnya kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan. Tumbuh-tumbuhan saja kalau tidak dirawat itu kan ya nggak mau berbuah, nggak mau tumbuh dengan baik dan lain sebagainya. Kalau tadi kembali ke bagaimana peran agama terhadap menjaga lingkungan. Pada dasarnya agama mempunyai peran penting terhadap kelestarian lingkungan. Hanya saja teks-teks atau ayat-ayat yang berkaitan dengan lingkungan hidup ini sering terlewatkan dalam kajian keagamaan. Selama ini ya kebanyakan lebih tertarik dengan membahas isu yang sifatnya itu khilafiyah, menimbulkan banyak perbedaan. Misalnya soal sholat subuh pakai kunut atau enggak, atau isu lingkungan kalah dengan isu-isu radikalisme. Padahal isu lingkungan ini kan isu yang selalu hijau. Di belahan bumi manapun selalu ada krisis iklim. Kemudian peran agama ini sangat penting terkait dengan pelestarian lingkungan. Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana para orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk menyampaikan ajaran agama itu mentransformasikan atau mentransfer ajaran-ajaran agama terhadap masyarakat supaya bisa peduli terhadap lingkungan. Misalnya melalui berbagai ayat yang ada di Al-Quran itu para tokoh agama menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya menanam pohon, pentingnya tidak buang sampah sembarangan, pentingnya tidak kencing sembarangan, pentingnya tidak membakar sampah sembarangan. Itu kan di dalam agama diatur semua. Jadi agama pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat penting. Tapi itu tadi para orang-orang yang kompeten di dalam bidang agama kurang menyoroti isu-isu tentang lingkungan. Padahal padahal pada dasarnya kalau kita merawat lingkungan itu sama saja ya menjaga
eksistensi agama, menjaga eksistensi agama, menjaga eksistensi jiwa, menjaga eksistensi keturunan manusia, menjaga eksistensi akal, dan menjaga eksistensi ekonomi. Dalam artian menjaga eksistensi kesejahteraan kehidupan umat manusia di dunia. Berkaitan dengan itu, ada nggak sih gerakan atau kegiatan khusus terkait pencegahan perubahan iklim yang dilakuin teman-teman dalam jaringan Gus Durian ini? Tahu saya memang yang terkait isu lingkungan itu mereka ya peduli ke kelompok-kelompok yang menjadi korban kebijakan pemerintah seperti di Wadas itu. Teman-teman Gus Durian itu juga aktif di sana. Atau mungkin ada nggak yang bisa dilakuin teman-teman muda Islam gitu? Tadi kan dibilang masih ada kekosongan gitu, Mas Hasan. Itu gimana tuh? Selain terjun ke lapangan ya bisa itu tadi. Karena kaum muda ini kan yang mempunyai pengetahuan luas, jejaring luas. Kalau bisa ya ada yang aktif di bawah dan bikin konten. Misalnya teman-teman yang dari pondok misalnya menulis soal tafsir ekologis, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kemudian dikaitkan dengan isu-isu lingkungan, atau memilah-milah hadis Nabi untuk yang berkaitan dengan lingkungan dan larangan-larangan merusak lingkungan. Itu ya membuat konten, berkampanye baik di dunia nyata maupun di dunia maya, gitu Mbak, kira-kira. Oke, di dunia nyata maupun dunia maya tuh dibuat kontennya gitu ya, menurut Mas Hasan. Dikampanyekan soal pentingnya ya, menjaga lingkungan. Oke, nah kita ke Mas Pai lagi nih. Mas Pai, IFCC kan fokusnya lebih ke upaya adaptasi ya dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatannya apa aja nih Mas, dan siapa aja yang dilibatin? Ya, jadi Youth for Climate Change itu memang sudah berdiri tahun 2011 ya Mbak ya. Jadi Master juga, jadi memang kita kegiatannya banyak dan melibatkan juga aktivis atau pemuda itu dari seluruh Indonesia gitu. Jadi memang dulu tahun 2011 itu Dewan Nasional Perubahan Iklim yang diketuai oleh Bambang Susilo yang diketuai oleh Pak Presiden SBY gitu kan, yang mendirikan bentuk komitmen Indonesia untuk mengurangi dampak perubahan iklim gitu. Makanya dibentuklah DNPI gitu. Nah, setiap tahun itu kita mengadakan Youth for Climate Camp gitu, Mbak. Jadi saya dulu lulusan 2011 Youth for Climate Camp, aktivitas, terus 2012 juga panitianya menjadi panitia. Jadi lulusan-lulusan itu diharapkan dia menjadi climate ranger gitu, Mbak. Jadi mereka bisa menjadi sebuah ambasador untuk wilayah masing-masing dan mereka bisa membuat sebuah aksi-aksi lingkungan untuk wilayahnya gitu. Dan setelah itu kita mendirikan IFCC tahun 2013. Nah itu dan memang kita ingin salah satu gerakan untuk meningkatkan komitmen anak muda khususnya ya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Nah kita banyak kegiatannya, kita seperti kegiatan climate talking gitu ya, kita membicarakan perubahan iklim, juga climate goes to school gitu. Terus juga kita berjejaring dengan para akademisi juga, waktu kita di ITB, di UGM, juga kita berkolaborasi juga di wilayah-wilayah di manapun di seluruh Indonesia gitu. Jadi memang kita kegiatannya banyak gitu. Nah untuk sekarang saya fokusnya di media Forest Watch Indonesia Mbak. Jadi NGO yang fokus dalam penyediaan data kehutanan gitu. Dan memang kalau kita berbicara krisis iklim, itu kan hutan merupakan salah satu sektor yang penting gitu ya, yang bisa menyelamatkan bumi gitu dari krisis iklim gitu. Dan kita juga melihat kita melihat bahwa banyak konflik gitu di Indonesia karena adanya kekurangan data gitu kan. Jadi kalau teman-teman kalau misal meminta data terkait dengan alternatif kehutanan gitu agak sulit ya. Nah makanya kami dari Forest Watch Indonesia juga salah satunya menyediakan data juga bagaimana konflik kehutanan itu bisa dikurangi seperti itu. Jadi kita juga berjejaring juga dengan anak muda dan sangat saya sesalkan juga sekarang kita bisa melihat ya bagaimana kebijakan atau orientasi dari pemerintah gitu. Nah kalau memang kita sekarang fokusnya, tadi saya bilang aksi itu 2019 sudah banyak Mbak, maksudnya sudah semakin bermunculan, tapi tidak bisa mendorong kebijakan gitu loh. Kenapa? Nggak bisa mempengaruhi, karena kita lihat sekarang misalnya yang dekatnya adanya pembangunan ibu kota negara ya nggak sih? Nah pembangunan ibu kota negara itu kan
dia dengan luas sekitar 258.000 hektar gitu kan di daerah Kalimantan Timur itu apa namanya sangat mempengaruhi 10% hutannya tersisa gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa melihat, apalagi kalau teman-teman bisa melihat hasil kajian dari FAI juga memang banyak banget di sana tuh Kalimantan Timur tuh sudah banyak konflik di sana, terus juga tumpang tindih gitu ya kebijakan di sana. Tapi kenapa dijadikan lokasi ibu kota negara gitu loh? Itu kan belum hutannya juga dibabat sehingga kan apa krisis iklim juga semakin meningkat gitu. Karena kan semakin banyak itu yang realitanya gitu kan. Dan bahkan ya kita juga mencederai komitmen Indonesia gitu kan dalam perjanjian Paris, gimana kita mencegah suhu agar tidak lebih dari 1,5 derajat gitu Mbak. Jadi memang salah satunya kita juga sekarang fokus ke mengakui pengakuan wilayah adat di Kepulauan Aru juga, terus juga penyelamatan hutan juga di ibu kota negara di Kalimantan Timur. Seperti itu, Mbak. Nah, tapi nih kalau Mas Pai sendiri nih melihat pendekatan agama khususnya Islam ini perlu diamplifikasi nggak sih, Mas? Oh, sangat perlu, Mbak, karena aku melihat sekarang ya, aku pribadi gitu melihat agama itu pasti mengajarkan semuanya kebaikan ya. Apalagi fokus untuk menjaga lingkungan. Mungkin aku melihat salah satu ayat telah terjadi kerusakan di bumi, di lautan, di daratan ya Mas Nur ya. Ya kan itu karena ulah manusia gitu. Itu kan sudah diprediksi gitu loh oleh Al-Qur'an gitu di Islam gitu kan, dan bahkan di agama Kristen, di Hindu, di Buddha juga mereka juga pasti bakal sudah diprediksi gitu kalau kerusakan ke depannya juga bumi akan rusak gitu. Nah, ini menjadi salah satu potensi, maksudku potensi yuk bahkan bisa aja kita juga bisa menerapkan seperti konsep eko pesantren gitu kan. Semakin apalagi Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia gitu ya, dengan penduduknya juga, dengan banyaknya pesantren, sekolah Islam, MTS gitu. Nah, itu menjadi salah satu peluang bagi kita gitu. Sebagai peluang bahwa ya ini bisa jadikan sebuah gerakan untuk mengurangi dampak krisis iklim gitu di lingkungan rohaniawan atau di lingkungan agamawan seperti itu, Mbak Naomi. Baik. Nah, mungkin dari Mas Hasan dan juga dari Mas Pai gitu ya, masing-masing bisa kasih komentar soal kerja secara langsung di dalam masyarakat itu kan memang perlu dilakukan ya. Tapi seperti apa nih kemungkinan yang bisa diambil anak muda untuk bisa mempengaruhi kebijakan baik secara nasional maupun secara global? Dari Mas Hasan dulu silakan. Ya mungkin aktif di tengah-tengah masyarakat, di pengetahuan kepada masyarakat, karena tidak semua masyarakat itu kan mempunyai pengetahuan yang sama. Dari pengetahuan tersebut kemudian nanti kan bisa berubah menjadi gerakan kalau kita sama-sama mengetahui dan bisa menyatukan visi dan misi. Kemudian kalau terkait menjaga lingkungan dan kaitannya hidup di tengah masyarakat memang sangat perlu, karena kelestarian lingkungan kan berpengaruh terhadap kesehatan mental juga. Lingkungan yang rusak kan berpotensi membuat kehidupan manusia rusak, bahkan bisa menimbulkan mulai dari konflik dan lain sebagainya ketika lingkungan itu rusak. Sehingga ya kita yang muda-muda memang harus mengedukasi yang lainnya, minimal berbagi pengetahuan, karena manusia yang sempurna itu manusia yang berpengetahuan dan mempraktekkan pengetahuannya kepada masyarakat yang lainnya. Baik. Nah, dari Mas Pai ada yang mau ditambahin nggak? Seperti apa menurut Anda? Ya, jadi kalau anak muda itu memang aksinya itu saya salutnya begini, anak muda itu kan mereka minim pengalaman gitu ya kan, tapi mereka menjanjikan masa depan gitu. Makanya kenapa anak muda itu ya masa depan Indonesia gitu. Aksi-aksinya juga mereka sangat realistis, mereka juga tidak maksudnya melek teknologi gitu ya. Nah, maksudku jadi apa sih yang bisa langkah-langkah kita lakukan gitu. Kalau menurutku ya kita inisiatifnya tinggi sebagai anak muda ya, semuanya juga kita bisa berkolaborasi. Terkadang krisis iklim kan salah satu isu yang kebanyakan orang ya tidak menarik, dia tidak seksi gitu kan. Jadi memang kita perlu saling mengedukasi. Nah, makanya saya selalu mengajak sama teman-teman saya, bagaimana sih Kak, misalnya saya mau nih peduli sama tentang krisis iklim,
Tapi saya bingung mulai dari mana gitu. Hmm. Sangat mudah sekali teman-teman. Kalau teman ikut gerakan aja, bergabung dengan komunitas-komunitas yang fokus terhadap isu perubahan iklim, terus bagaimana sih cara membuat sebuah gerakan, dan yang paling mudah itu yang pertama. Yang kedua itu ya teman-teman passion atau apa sih yang teman-teman yang punya gitu yang bisa diunggulkan. Nah, jadikan sebuah gerakan. Contoh misalnya, ketika saya orangnya misalnya suka cuap-cuap gitu ya Mbak ya, ya saya mengedukasi tentang perubahan iklim, tentang penyelamatan hutan di Kalimantan Timur, bisa tentang pembangunan IKN juga. Bagaimana sih ternyata pembangunan IKN ini, contoh saya bikin konten dengan teman-teman FPI juga, mereka juga lahan ibu kota negara juga tumpang tindih, saling bertindihan juga, terus juga masyarakat adat di sana tersisihkan, terus juga ada pesut mahakam, pendugong yang terancam gitu. Itu menjadi sebuah konten. Dan kenapa? Ya karena saya berkumpul juga dengan teman-teman yang punya fokus terhadap lingkungan gitu. Jadi memang perlu berkolaborasi juga. Terus bagi teman-teman yang suka nulis, bikinlah tulisan atau cerpen tentang perubahan iklim. Bagi teman yang suka bikin video, jadilah konten kreator yang fokus terhadap perubahan iklim. Jadi apapun yang kita punya, passion kita, kelebihan kita, ya kita fokuskan untuk membuat sebuah aksi yang lebih besar. Seperti itu Mbak Naomi. Mas Hasan, saya sempat baca ya tulisan Anda tentang sedekah gitu, yang memang sebenarnya nggak cuma perkara materi aja, tapi juga menjaga lingkungan. Bisa diceritain kah di sini? Sedekah itu memang oleh kebanyakan orang itu dianggap kerap gunakan sebagai istilah untuk harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Namun sedekah tidak hanya bisa dilakukan dengan harta. Dengan senyuman saja bisa dianggap sedekah. Apalagi menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan itu termasuk sedekah. Dalilnya itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mamin muslimin yakbisu gorson ilaka nama ukila minhu lahu sedekah, wa masriqa minhu lahu sedekah, wa ma akalatit tairu fahuwas lahu sedekah, wa la yarjabu ahadun ilaka lahu sedekah." Jadi seorang muslim yang menanam sesuatu, pohon atau menanam apapun, jika pohon atau buah dari pohon tersebut dimakan atau diambil orang, itu sudah termasuk sedekah. Karena menanam pohonnya sendiri itu ya telah memberikan manfaat. Salah satunya memberikan oksigen ya kalau pohon itu ngeluarinnya untuk kehidupan manusia, dan mencegah membuat kehidupan manusia menjadi sejuk, membantu mengurangi polusi. Itu gitu Mbak, menjaga lingkungan ya termasuk sedekah. Jadi itu bisa dibilang masuk ke dalam contoh hal-hal sederhana yang bisa dilakukan gitu ya Mas ya? Ya, hal sederhana yang bisa dilakukan yang dianggap sedekah, ya tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, merawat sungai. Intinya yang perbuatan yang baik-baik itu bisa dianggap sebagai sebuah sedekah. Dan tidak harus dengan sedekah, tidak harus dengan uang. Masalahnya orang lebih tertarik menggunakan uang karena ya lebih instan, lebih cepat. Ya, apalagi kalau di zaman sekarang itu pengennya viral gitu. Pengennya viral. Jadi nggak sedekah dong Mas kalau pengen niatannya viral. Iya, jadinya nggak sedekah. Tapi kalau sedekah dengan merawat atau menanam pohon itu kan lama. Ada upaya yang dilakuin gitu ya, ada usaha yang dilakuin. Oke. Nah, Mas Pai ini kan ada momen G20 nih. Ada rencana nggak sih, rencana khusus buat nyisipin kampanye di dalam event internasional ini? Mas Pai masih di mute, sorry. Oke. Ya, kita rencana ada perlu kolaborasi juga dengan teman-teman ya. Kita memang ingin memberikan sebuah pesan juga sih pada pemerintah gitu. Jadi memang dalam setiap tindakan-tindakan itu juga perlu diperhatikan juga masyarakat Indonesianya juga, masyarakat adatnya juga seperti itu. Karena memang kalau saya melihat juga
apa namanya ya, kita fokus gitu, kita fokus kepada komitmen Indonesia gitu kan, itu dalam perjanjian Paris gitu ya, bagaimana mereka juga harus jangan sampai apa namanya suhu bumi itu lebih dari 1,5 derajat gitu, artinya kan pembangunan juga perlu diminimkan seperti itu. Dan memang kalau tadi menarik Mas yang terkait dengan sedekah ya, saya juga melihat kalau setiap satu orang itu kan butuh oksigen setengah 0,5 kilogram ya per hari. Nah sedangkan pohon itu kan dia menghasilkan 1,2 kilogram per hari. Artinya dengan menanam pohon ya kita juga menanam sedekah ya kan. Jadi dengan kita menanam pohon, kita juga sedekah oksigen juga gitu. Nah itulah menjadi salah satu eh, fokus kita juga bagaimana kita menyelamatkan hutan alam, bagaimana kita mengurangi dampak perubahan iklim dan krisis iklim seperti itu Mbak Naomi. Alright, terima kasih banyak Mas Pai dan juga Mas Hasan. Saya Naomi Liandra pamit. Terima kasih, sampai jumpa.